A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Surat Al-Kahfi ayat 61. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, falamma balagha mongko ing dalam sumangsane tumeka sapa karone Musa lan Fatahu, lebih spesifiknya Yusha. Musa lan Fatahu yakni Yusha majma'a bainihima enggon kumpule antarane bahraini, enggon kumpule antarane bahraini, ay bainil bahraini, tegese ing dalam antarane laut loro. Nasya mongko lali sapa Musa lan Fatahu. Lali hutahuma ing iwae Musa non Fatahu. Nasya tegese lali sapa Yusha'u, Nabi Yusha pendereke Nabi Musa, hamlahu ing gawa ing hut indar rahili ing dalem nalikane budal. Wa nasiyalan lali sapa Musa, Nabi Musa, tadzkirahu ing ngelingake ing Fatahu tau Yusha. Fattakhadha mongko ngalap sapa apa alhutu iwa sabilahu ing dalane hut fil bahri ing dalam laut, ay ja'alahu tegese ndadekake sapa hut ing sabilahu bija'lillahi kelawan oleh ndadekake Allah ndadekake saraban ing bolongan kang kaya pipa, bahasane leng. Saraban ing bolongan kang kaya pipa, bahasane wong-wong biasane leng. Saraban ing kaya dene leng, ai misla sarabi tegese ing kaya dene leng. Wa utawi sarab iku asyakku leng. Ya, leng itu sebuah bolongan yang ada di bumi itu biasanya. Iku asyakku leng. Tulis pakai bahasa Indonesia juga. Pintar bingung sesuk. Asyakku leng atau wilu kang dawa. La nafada kang ora ana enteke iku lahu kedue syakku tawil yang tidak ada ujungnya. Tidak ada habisnya. Kalau leng kecil kelihatan ujungnya. Wadhalika anna Allah ta'ala amsaka 'anil hut. Wadhalika utai mengkono ittikhadul hut sabilahu fil bahri saraba. Wadhalika utai mengkono ittikhadul hut sabilahu fil bahri saraba,
iku annallaha asa'tanane Gusti Allah. Wa annallaha asa'tanane Gusti Allah iku pundi wae. Anallah saktenane Allah taala halit men mahulur sapa Allah iku amsaka ngeker sapa Allah anil huti saking iwa jaryal mai ing miline banyu. Pokoknya tempat yang dilewati, air yang dilewati oleh ikannya itu airnya mengeras menjadi seperti bolongan, seperti pipa. Fanjaba mongko pegot anhu saking hut. Fanjaba mongko pegot apa ma mongko pegot apa ma anhu saking hut. Fabakia mongko keri apa ma kal kuwati kaya dene bolongan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kal kuwati sik niki lek tulisane ngoten teng mriki al kuwat nggih kal kuwati kaya dene bolongan ing dalem tembok kal kuwati kaya dene bolongan ing dalem tembok kaya dene bolongan ing dalem tembok lam yal taim tegese ora nelangkep apa mak tegese ora nelangkep apa mak tidak menjadi pulih wajah madalan atos apa ma barang tahtau kang tetep ing dalem ngesar-ngesari hut minhu saking mak falamma jawaza moko ing dalem semangsane nekani sapa Musa lan Fata nglewati sapa Musa lan Fata zalikal makan ing mengkono-mengkono panggonan nasia mongko padha lali sapa karone Musa lan ya Allah zalikal makan ing mengkono-mengkono panggonan bisairi kelawan lumaku ila waktil ghadai temeka maring waktune sarapan ila waktil ghada atau hida ing dalam waktune sarapan al-ghida atau al-ghada al-ghida ing dalam waktune sarapan min sani yaumin saking dina kang kaping pindho nggih saking dina kang kaping pindho kala maka ngucap sapa Musa Nabi Musa lifatahu maring khadami atau pembantune Musa lare aname Musa atina ing pengendikan atina ghadaana atina nekakno sapa sira ing ingsun ghadaana ing sarapan ingsun huwa ta'i ghada iku ma barang yuk kalu kang den pangan apa ma awalan nahari ing dalem kawitane raina ya sarapan lah gampangane ngomong seraya Nabi Musa berkata lakot lakina yaktine teman-teman nemu sapa ingsun yaktine temen nemu sapa ingsun min safarina sangking pelungan ingsun hadza kang ikilah safar li talabil ilmi ngoten oleh marji nambah yaidah hadza kang ikilah safar li talabil ilmi nasaban ing kangelan Nabi Musa mengakui di dalam beliau mencari ilmu itu merasa sangat lelah letih di dalam mencari ilmu nasaban ing kangelan ai ta'aban tegese ing kangelan wa husuluhu ba'dal mujawazah wa husuluhu
utawi hasile ya Allah ya Rabbi ya Karim nasab kangelan iku ba'dal mujawazati ing dalam sause ngelewati ing dalikal makan ing dalam sause ngelewati ing dalikal makan. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati. Qala ngucap sapa fata ara'aita apa toh ningali jenengan ai tanabbaha. Qala ai tanabbah ngriki teng sarae qala ara'aita id awaina ya Allah ya Rabbi ya Karim wa husuluhu ay tanabbah ay tadhakkar wastami' lima alqihi ilaika min sya'nil hud. Qala ngucap sapa ya Allah fata araita apa toh ningali panjenengan ay tanabbah tegese sadaro atau ilingo panjenengan id awaina ing dalem nalikane ngungsi sapa kita ngungsi to manggon sapa kita ila sakhrati maring watu gede idzalikal makan ing dalem mengkono panggonan fa ini mongko sak tenane ingsun iku nasi tulali sapa ingsun alhuta ing iwak loh wa ma ansanihu lan ora nglalekake ing ingsun ing hud lan ora nglalekake ing ingsun ing hud sapa illa syaitan ang syaitan yubdalu minal ha'i yubdalu den gawe badal minal ha'i saking ha ansanihu niku minal ha'i saking haknya ansanihu an adzkurahu tegese yen to ngaturake sapa ingsun ing hud tegese yen to ngaturake sapa ingsun ing hud badal istimalin utawi an adzkurahu ikut badal istimal ai angsani tegese ngelalekake sapa setan ing ingsun zikrahu ing nutur ing hud nutur to eling ing hud wattakhada lan ngalap wattakhada ya Allah ya Rabbi ya Karim wattakhada sabilahu fil bahri ajaba wattakhada lan ngalap sapa alhutu wattakhada lan ngalap sapa alhutu iwa sabilahu ing dalane hud fil bahri ing dalam lautan ajaban ingkang gawokake maf'ulun sanin tawi ajaban iku maf'ul sani ayat ta'ajjabu minhu Musa wa fatahu lima taqaddama fi bayani ayat ta'ajjabu tegese dadi gawok sapa Musa tegese dadi gawok minhu saking sabil sapa Musa Nabi Musa wa fatahu lan puno kawane Musa lima kron arai barang taqaddama kang wis dadi dengan apa mah fi bayanihi ing dalam mertelake ing hud qala ngucap sapa Musa Nabi Musa qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa qala ngucap sapa Musa Nabi Musa dzalika ing mungkono faqdil hud dzalika ing mungkono faqdi dzalika ing mengucap dzalika ma kunna nabghi ing pengucap dalika makuna nabi dalika ta mengkono faqdul hud dalika ta mengkono faqdil hud ai faqduna tegese oleh kailangan kita alhuta ing iwak loh ma iku ma barang ayaladi tegese barang kunna kang ono sapa kita iku nabghi
nupre sapa kita aina tulubu tegese nupre sapa kita sapa ingsun ing mah Baina mongko sak tenane mah Baina mongko sak tenane mah taufukdanil hud sami mawon iku alamatun dadi tetenger lana keduwe kita ala wujudiman ing atase wujude wong tegese Khadir atase wujude Khadir natlubu kang nuprih sapa kita ing man fartadda mongko bali sapa karone Musa lan fatahu ay raja'a tegese bali sapa Musa lan fatahu ala asarihima ya Allah ya Rabbi ya Karim ala asarihima ing atase pira-pira labete Musa lan fatahu yakussoniha hale nyeritakake sapa Musa lan fatahu ing asarihima hale nyeritakake sapa Musa lan fatahu ing asarihima kososon kelawan nyeritakake temenan fa'ataya mongko nekani sapa karone Musa lan fatahu as-sakhrata ing mengkono-mengkono watu gede as-sakhrata ing mengkono-mengkono watu gede fawajada pun sakmenten mawon diin. Terus ini masih melanjutkan rihlah ya bahasane ngoten rihlahe oleh mondok oleh golek guru Nabi Musa terhadap Nabi Khadir. Niki ceritane nggih ngoten. Melakno dingendikaaken ini sebelum lanjut ke ayat yang 61 kemarin ada yang belum saya sampaikan tengkauluhu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukubah. Dawuhnya Nabi Musa yang dalam oleh gigihnya beliau di dalam mencari ilmu sampai-sampai beliau dawuh la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan pernah capek untuk terus berjalan hatta ablugha majma'al bahraini hingga aku mencapai terhadap tempat berkumpulnya dua laut au amdiyah hukubah atau aku akan melewati waktu yang sangat lama. Hukuban itu maknanya waktu yang sangat lama. Ada yang mengatakan hukuban itu maknanya 80 tahun. Gampangan ngomong masih aku melaku 80 tahun goleki Majma'al Bahrain saya tidak akan pernah putus asa. Tangerigi didawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh wahada tentang ayat ini au amdiyah hukubani sampai au amdiyah hukubah wahada ikhbarun min Musa bi annahu wattana nafsahu ala tahammulit ta'abis syadid wal ana'il adim fis safar li ajli talabil ilmi. Ini merupakan penghabaran daripada Nabi Musa bahwa beliau benar-benar mengokohkan dirinya untuk mau menanggung sebuah rasa keberatan, kesusahan dan juga rasa masyaqqat yang sangat besar di dalam perjalanannya beliau mencari ilmu. Segampangane ngomong lek urusan mencari ilmu, beliau mau menanggung apapun. Napa? Mau menanggung apapun. Ta'abis syadid wal ana'il adim. Mau menanggung yang namanya bercapek-capekan, bersusah payah di dalam melakukan perjalanan mencari ilmu. Mulakno disimpulkan sama beliau wadzalika tambihun ala annal muta'allim law safara minal masyriq ilal maghrib
li talabi mas'alatin wahidin la haqqo lahu dzalik. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kalau seperti itu bahkan Nabi Musa saja yang keilmuannya sudah sangat sempurna, beliau tidak akan putus asa untuk terus berjalan hingga sampai kepada Majma'al Bahraini, atau beliau menempuh waktu yang sangat lama, 80 tahun. Hukuban ala qaulin maknanya 80 tahun. Maka ini merupakan sebuah pengingat buat kita. Pengingat buat para santri. Pengingat bagi para orang-orang yang menuntut ilmu. Andaikan dia melakukan sebuah perjalanan dari ujung timurnya dunia menuju ujung baratnya dunia hanya untuk mencari satu masalah saja, hanya untuk mencari satu qadiyah ilmu saja, maka hal tersebut merupakan hal yang sangat pantas. Bang Morawe, umpama kowe iku budal teko Papua, Merauke sana semisal, berangkat menuju Sabang, pucuke barate Indonesia semisal, hanya untuk bertemu dengan seorang satu kiai, seorang satu ustadz, dengan tujuan agar bisa mencari satu jawaban dari satu permasalahan, niscaya hal tersebut merupakan hal yang sudah selayaknya. Paham ora weh? Jadi aja didik-didik ngaji online, didik-didik ngaji online wis ndelok nang itu enggak cukup. Perlu yang namanya memang benar-benar mencari ilmu. Pun nang riku akan ngoten, masyaallah ing dalem oleh beliau mencari ilmu itu sampai koyok ngoten. Sumpah serapahnya itu sampai koyok ngoten. Mulakno dingendikaaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Niku sampai dawe beliau sampai kados ngoten niku. Pun kita lanjutkan lagi. Niku intermezzo tambahan untuk yang kemarin ya. Kita lanjutkan. Masya Allah. Pun kita lanjut dengan ayat yang selanjutnya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Niki dawakan falamma balagha, tatkala Nabi Musa dan juga pembantunya, pengikutnya itu sudah mencapai majma'a bainihima ay bainil bahraini, mencapai tempat atau titik kumpulnya dua lautan, niscaya nasya hutahuma, keduanya lupa terhadap ikannya. Keduanya lupa terhadap ikannya. Ya, ai nasya Yusha wa hamlahu indar rahil wa nasya Musa tadhkirahu, yakni Nabi Yusha itu lupa untuk membawa ikannya tatkala sudah mulai berangkat, dan Nabi Musa juga lupa untuk mengingatkan si Yusha. Akhirnya napa? Fattakhadha ayil hutu fil bahri sabilahu fil bahri ay ja'alahu bi ja'lillah saraba ay misla sarabi. Maka ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut itu seperti halnya sebuah pipa. Di isok gawe apa setiap air laut yang dilewati oleh ikan itu tadi itu menjadi bolong seperti halnya pipa. Lek sarobane maknane gampangane ngomong ya asline itu pipa, leng. Leng itu ya bahasanya apa cah? Leng aja. Seperti pipa ngono lah gampangane ngomong. Seperti halnya bolongan yang ada di dalam bumi, itu maknanya leng.
Pon fattakhadha sabila fil bahri saraba. Kemudian ikannya menjadi hidup dan melompat ke laut dan mengambil jalannya di dalam laut seperti halnya pipa. Seperti halnya pipa, seperti halnya bolongan yang ada di dalam bumi. Ini istilah sarabi. Sarab ini maknanya bahwa asyikku at-tawil la nafadalahu. Ya, yaitu sebuah bolongan yang panjang yang tidak ada habisnya. Itu maknanya sarab. Kok bisa sampai seperti itu? Wadzalika annallaha ta'ala amsaka 'anil hut jariyal ma. Kok bisa sampai yang namanya air yang dilewati, air laut yang dilewati oleh niku ikannya itu seperti halnya sebuah bolongan. Karena Allah Ta'ala itu menahan dari ikan itu tadi mengalirnya air fanjaba'an, sehingga setiap air yang sudah dilewati oleh ikan tersebut itu airnya menjadi terputus, fabaqiya kal kuwah, maka tersisa seperti halnya sebuah bolongan, seperti halnya sebuah pipa. Lam yaltaim, airnya tidak menjadi pulih utuh mana mboten. Wa jamada ma tahtahu minhu, dan bahkan menjadi keras. Banyu ini menjadi keras. Air yang dilewati oleh ikan tersebut itu akan menjadi bolongan dan air yang samping-sampingnya akan menjadi keras. Pun. Jadi kimang ceritane seperti ini. Qauluhu falamma balagha majma'a bainihima, tatkala memang ini yang namanya ikan itu sudah sampai keduanya Nabi Musa dan juga Sindan Yusha, dan juga Nabi Yusha itu sudah mencapai terhadap Majma'al Bahrain atau tempat kumpulnya kedua laut, maka Nabi Yusha dan juga Nabi Musa itu sama-sama lupa terhadap ikannya. Mulakno tengeriki dingendika akan. Ada yang mengatakan ikannya itu kilakana masywiyan. Ada yang mengatakan ikannya itu sudah dimasak. Nah, ikannya itu sudah dimasak. Wakilakana mumallahan. Ada yang mengatakan ini ikannya itu ikan yang sudah diasini. Waqat akala minhu zamanan tawilan qabla ayyudrika as-sakhrah. Jadi iwa ikemang memang merupakan bekalnya Nabi Musa juga Nabi Yusha. Ngoten loh. Dan Nabi Musa, Nabi Yusha itu sudah memakan sebagian dari ikan tersebut sebelum Nabi Musa dan juga Nabi Yusha itu mencapai tempat peristirahatan pertamanya, yaitu Sokhroh, batu yang besar yang berada di sampingnya laut, di pinggirnya laut. Ya. Jadi ini tak balen mana ben ngerti. Jadi ceritane iku mang Nabi Musa melakukan perjalanan dalam keadaan membawa sebuah ikan. Kemudian istirahat di sebuah tempat di pinggirnya laut yang di situ ada batu yang sangat besar atau istilahnya adalah sokhroh. Lah setelah dari sokhroh itu melanjutkan perjalanannya. Lah tatkala keduanya itu sudah melanjutkan perjalanannya bahkan sampai melewati Majma'al Bahrain, bahasanya sampai mencapai terhadap Majma'al Bahrain, keduanya itu lupa, ya. Sudah sampai di tempat Majma'al Bahrain, itu keduanya lupa ikannya tidak membawa terhadap ikannya. Lali ora digowo. Ngoten lho. Lah sebelum melakukan perjalanan iku mang Musa karo Yusha itu sama-sama lupa untuk membawa ikannya. Dan ikan ini tadi sudah dimakan sebelum keduanya sampai ke Sakhrah atau Majma'al Bahrain. Pun, kalau lanjutakan malih. Mulanya ada yang mengatakan ngeten, aina siya yusha'u hamlahu walakinal mawjud fil qissa. Yang benar ceritanya adalah anna Musa wa Yusha lama wasala as-sakhrah allati indaha ainul hayah nama. Nih loh. Jadi cerita yang lengkapnya dan yang benar adalah ketika Nabi Musa dan juga Yusha ini melakukan perjalanannya hingga keduanya itu sampai di yang namanya batu besar di sampingnya batu besar di sampingnya sebuah laut itu,
Di situ terkenal bahwa di sampingnya batu besar itu ada ainul hayah atau ma'ul hayah, sumber mata air kehidupan. Tak baleni mana? Di sampingnya batu besar, napa? Di sampingnya batu besar itu ada sumber mata air kehidupan. Nama ya, Nabi Musa sama Nabi Yusha itu tidur di sampingnya batu tersebut. Kemudian Nabi Yusha yang khodamnya itu bangun. Setelah beliau bangun, fatawaddu'a min tilkal ain. Nabi Musa itu bangun, Nabi Yusha itu bangun dan wudhu menggunakan air mata kehidupan itu. Fantafan tadhal ma'u alaihi. Nah, sebagian air yang digunakan wudhu oleh Nabi Yusha itu tercipratkan mengenai terhadap ikannya. Fa'asha wa wasaba fil ma. Akhirnya ikannya menjadi hidup, ya, karena ini kan memang air kehidupan. Akhirnya airnya menjadi hidup, gara-gara kena air kehidupan akhirnya laut ikannya menjadi hidup kembali dan kemudian loncat ke laut. Fahada yaktadi annahu nasya ikhbar Musa bima ra'ah. Jadi lali Nabi Yusha itu lali gak ngabari terhadap Nabi Musa. Lali. Pun niku ngoten. Itu cerita awalnya. Di sini dingendikaken mulakna lebih lengkapnya adalah niku wau nggih dados wudu marang ngoten akhire kecipratan banyu air kehidupan akhire ikannya itu menjadi hidup kembali. Pun dilanjutkan lagi. Falamma jawaza. Nggih. Kita lanjutkan tentang tafsir selanjutnya. Falamma jawaza ay dzalikal makan bisairi ila waqtil ghada min yaumin sanin qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasabah. Niki dilanjutkan falamma jawaza tatkala keduanya Nabi Musa dan juga Nabi Yusha itu melewati Majma'al Bahrain, tempat tersebut, tempat peristirahatan tersebut, hingga keduanya itu berjalan ila waqtil ghada, hingga datang waktu sarapan di hari kedua. Di hari kedua perjalanannya Nabi Musa dan juga Nabi Yusha, akhirnya qala Musa, Nabi Musa itu matur kepada lifatahu, kepada pemudanya, kepada khadamnya, kepada pembantunya, atina ghada'ana. Tolong siapkan makanan sarapanku. Atina ghada'ana. Mana makanan sarapanku? Ghada itu maknanya adalah huwa mayukal awalan nahar, yaitu sebuah makanan yang dimakan tatkala awal siang, yaitu sarapan gampang ngomong. Lah Nabi Musa itu sampai matur, laqad lakina min safarina hada nasobah. Sungguh aku menemukan rasa sakit dan susah payah, keberatan, kesulitan di dalam aku menjalani perjalanan mencari ilmu ini. Nabi Musa tengeriku sampai mengakui bahwa beliau mencari ilmu, di dalam beliau mencari ilmu itu sampai sangat benar-benar merasakan yang namanya kesulitan dan juga kecapean. Merasa sangat letih. Pun kita lanjutkan ya. Jadi niki ceritane
beliau berdua iku kebablasan. Mari wis tutuk Majma'al Bahrain tapi malah melanjutkan perjalanannya. Bon. Kita lanjutkan. Teng mriki didhawuhaken waqala Musa, jadi cerita nikmah ngoten nggih. Jadi di hari pertama beliau Nabi Musa dan Nabi Yusha selaku pengikutnya itu beliau niku melakukan sebuah perjalanan, kemudian sudah sampai di Majma'al Bahrain. Ketika sampai di Majma'al Bahrain itu beliau berdua itu singgah di sampingnya nopo sebuah batu besar. Yang mana di sampingnya batu besar itu terdapat sumber mata air kehidupan. Lah, tatkala Nabi Yusha itu sudah bangun terlebih dahulu kemudian berwudu, airnya itu terciprat mengenai ikannya sehingga ikannya menjadi hidup, kemudian lompat ke laut dan akhirnya hilang ikannya. Dan kemudian Nabi Yusha itu lupa untuk mengingatkan Nabi Musa. Nah, tatkala Nabi Musa bangun, kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Yusha ini melanjutkan perjalanannya. Setelah melanjutkan perjalanannya dengan berjalan hingga datang hari kedua, akhirnya Nabi Musa ini Nabi Musa ini ingin melakukan yang namanya makan. Nasyahutahuma qala lifatau atina ghada'ana. Tolong datangkan mana makanan sarapan. Ya, maknane teng bayi tahu maknane sarapan. Atina ghada'ana. Sarapan. Tolong mana sarapannya. Akhirnya tengeriku dingin dia akan seraya berkata beliau laqad lakina min safarina hadza nasaba. Niki kula eling jenengan buka sendiri di dalam kitab taklimnya. Memang yang namanya seorang talibul ilm, orang yang mencari ilmu itu harus merasakan yang namanya kesulitan, letih ya, kesulitan, kemudian bercapek-capek lah intinya. Intinya bercapek-capek. Bon. Jadi tidak ada ceritanya orang mencari ilmu itu enak-enakan, marongono males-malesan, marongono tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, kemudian dia berhasil, nggak ada ceritanya. Nabi Musa yang sudah menjadi nabi saja sudah sangat kesulitan di dalam melakukan perjalanannya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan. Jadi ceritane teng qauluhu falamma jawaza ay Musa wa fatahu al mau'id al muayyan wa huwa al-usul ila sakhra bisababin nisyan al madkur wa dhahaba kasiran wa ta'iba wa ja'a. Jadi keduanya itu melakukan perjalanan jane wis toto nang di sampingnya pundi niki jenenge batu besar itu sebenarnya sudah sampai, tapi beliau malah tetap melanjutkan perjalanannya. Hingga keduanya itu sudah merasa letih dan keduanya merasa lapar. Tatkala keduanya itu merasa lapar, Nabi Musa mengatakan kepada khadamnya, atina ghadana. Mana makanan siangnya? Mana makanan sarapannya? Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh aku telah menemukan dari perjalananku ini, perjalanan menuntut ilmu ini, aku menemukan rasa letih. Capek tenanan tuh, aku kok pegel tenanan. Rasanya sangat letih. Jadi perjalanan ilmu itu sangatlah meletihkan. Terus dilanjutkan lagi. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Ngriki daunnya khatamnya qala ara'aita, apakah engkau ingat? Bahasanya langsung di makna murad ngoten. Qala
si khodamnya yakni Nabi Yusha itu berkata, Ara'aita, apakah engkau ingat? Apakah engkau ingat tatkala kita menempat di sampingnya batu besar. Bidzalikal makan, pada tempat tersebut. Fa ini nasitul hut, maka sesungguhnya aku lupa terhadap ikannya. Bahasanya ngaten. Aku lupa terhadap ikannya. Bahasanya teng mriki Nabi Yusha pun yakni muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Ya, tatkala kita bertempat terhadap batu tersebut fa ini nasitul hut, aku lupa terhadap ikannya, wa ma ansanihu illa syaitan an adkurah, dan tidak ada yang membuat lupa terhadapku untuk mengingat ikan tersebut kecuali setan. Sehingga aku lali niku setan, wahai Nabi Musa. Gampangane ngomong ngoten. Yubdalu minal ha'i an adkurah. Jadi an adkurah ini merupakan badal dari haknya yang ada pada ansanihu itu. Badal istimalin, badalnya badal istimal. Ay ansani dzikrahu, yakni setan itu menyebabkanku lupa untuk mengingat ikannya. Wa tahadda ayil hutu sabila fil bahri ajaba, dan ikannya mengambil jalannya di laut dengan jalan yang sangat menakjubkan. Ayat ajabu minhum Musa wa fatahu lima taqaddama fi bayani. Yakni Nabi Musa dan juga sinten Nabi Yusha pengikutnya itu sampai nggumun. Pun intine teng mriki dingendikaken ngoten. Lah sekarang pelajarannya adalah wa ma ansanu illa syaitan an adzkurah. Teng mriki dingendikaken sebaiknya kita kali pelajaran fa ini nasitul hut, sesungguhnya aku itu lupa terhadap ikannya. Kan Nabi Yusha itu kan mengakui terhadap Nabi Musa seperti itu. Gampangane ngomong, ngapunten yai kula wau pas waktu kita berdua mengungsi di batu yang sangat besar, ngapunten kula wau supe. Saya lupa terhadap ikannya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Sing garai supe terhadap kula niki setan. Nah, ini pelajaran yang terbesarnya adalah aslinya ini kalau dalam makom taklim bolehlah ya kita. Jadi kalau dalam makom taklim kita itu dari pelajaran ini kita diajarkan yang namanya ta'addub. Napa? Kita diajarkan yang namanya ta'addub atau kita menjaga adab, menjaga etika. Menjaga etika dengan artian suatu hal yang sifatnya buruk itu janganlah kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Gampangannya ngomong, aslinya yang menciptakan lupa sinten? Yang menciptakan lupa adalah Allah Ta'ala. Setan ora iso nyapu-nyapu. Cuma kita itu diajarkan yang namanya ta'addub agar kita itu tidak menisbatkan sesuatu hal yang buruk kepada Allah Ta'ala. Seringkali awak dhewe lali atau apa hal-hal yang buruk pokoknya kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Iki takdir pangeran. Kadang kan seperti itu. Nah, dalam ayat ini kita diajarkan bagaimana caranya kita itu belajar ta'addub, yakni jangan sampai kita itu menisbatkan sebuah perkara yang buruk kepada Allah Ta'ala. Pun. Lano tengriki kalau bahasanya Syekh Mutawil Asy'arawi fasyaiton huwallazi la'iba bi afkarihi wa khawatiri hatta ansahu wajibahu wa ansahu dzikral hud. Jadi penisbatannya ya memang nanti sebenarnya yang masalah nisyan itu Allah Ta'ala yang membuat. Cuma kan kita biar lebih ta'addub, biar lebih beretika, kita jangan sampai menisbatkan lupa itu kepada Allah Ta'ala. Toh nyatanya yang membuat kita itu lupa, yang membuat Nabi Yusha itu lupa adalah memang setan.
Setanlah yang mencoba untuk bermain-main dengan pikirannya Nabi Yusha, hingga Nabi Yusha itu lalai tentang kewajibannya di dalam menjaga ikan bekalnya itu tadi. Pun fa ini nasitul huta wa ma'asani ila syaitanu an adzkurah. Pun terakhir fatakhadha sabila fil bahri ajaba. Dan ikannya itu mengambil jalannya di laut dengan jalan yang sangat menakjubkan. Nah, terakhir niki dawe qala Musa dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ya, Nabi Musa berkata itu ya, hilangnya ikan tersebut merupakan sebuah perkara yang kita cari. Karena iwa mang sampai hilang, yaitu yang kita cari. Dzalika ma kunna nabghi, itu yang kita cari. Fartadda keduanya Nabi Musa dan Nabi Yusha itu kembali. Ala atharihima qasasa, keduanya kembali. Fartadda itu maknanya kembali. Nabi Musa pun berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali dan mengikuti jejak mereka semula. Yatatabba'ani athar masyihima. Jadi fartadda ala atharihima qasasa artinya adalah keduanya kembali dan mengikuti jejak mereka semula. Jadi jejak mang diikuti, mang balik nang panggon sing menjadi tempat persinggahan itu tadi. Ini ceritanya Nabi Musa. Mulanya di dalam kitab tafsir Jalalainnya kita murati qala ay Musa. Nabi Musa berkata, "Dzalika ay faqtuna al-hut." Kita kehilangan ikan tersebut, ma ayyalladzi kunna nabi ainatlubuhu. Kehilangan ikan tersebut itu justru merupakan sebuah hal yang kita cari, yang sedang kita cari-cari. Karena apa? Fa innahu alamatun lana ala wujudi man natlubuhu. Karena itu merupakan sebuah alamat atas perkara yang kita cari. Nah, atas perkara yang kita cari. Fartadda, sehingga keduanya Nabi Musa dan Nabi Yusha itu kembali mengikuti jejak semulanya. Ala asarihima keduanya mengikuti jejak keduanya semula. Ala asarihima yakusani qasasan fa ataya as-sakhrah, keduanya sepakat kembali ke batu besar yang menjadi tempat persinggahan. Bayang nih Pak, ini loh Nabi Musa di dalam mencari ilmu, iku wis ketika berjalan di hari kedua, iku kan melewati Sakhrah, kemudian sampai melanjutkan sampai kebablasan Adoh dalam mencari ilmu, kondisi sudah sangat lapar. Minta mana sarapannya, mana ikan yang menjadi bekal kepada khodamnya itu tadi. Nah, tengah-tengah ngono, eling khodamnya, waduh, wow supe tengeriko. Nah, kan otomatis kan wis napa bahasane? Wis keluwen banget. Napa? Sudah sangat lapar. Wis lowe tenanan Nabi Musa karo Nabi Yusha pengen mangan. Tapi apa yang ada? Tatkala Nabi Musa dan juga Nabi Yusha itu sudah sangat kelaparan karena sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh di hari keduanya. Yang ada justru Nabi Musa dan juga Nabi Yusha itu bukan kok malah makan, tapi malah melanjutkan perjalanannya dengan kembali ke tempat pengungsian. Ini juga salah satu yang dijadikan pelajaran bahwa seorang penuntut ilmu sebaiknya ora warak-warak. Lek wong biyen jantanan, tirakat tenanan. Muake yo poso barang wong biyen kuwi. Nah ini Nabi Musa itu sampai seperti itu, wis luwe tenanan njaluk mangan nang khodame, ora kok malah dikei mangan, ternyata panganane keri makanan ikannya itu loh. Makanan yang berupa ikan malah keri nang panggonan tempat di keduanya bersinggah. Pun terakhir dzalika ma kunna nabghi itu asalnya
tulisannya adalah ada yaknya. Nabghi. Ya, tapi kan ditulis di dalam kitab Al-Qur'annya itu enggak ada yaknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nabghi enggak ada yaknya itu dihilangkan. Karena tengriki akan wa qauluhu nabghi asluhu nabghi. Ada yaknya. Fahudifat al-ya'u talaban litakhfif lidilalatil kasrati alaihi. Jadi dibuang yaknya, dicukupkan dengan kasrah yang ada pada ghain karena merasa sudah dicukupkan dengan kasrah yang ada pada ghain dan sehingga dibuanglah yaknya. Pun tangriku tinggal akan matan. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Isa menten yen. Paling ini ya kita mulai lagi ngaji tafsir ya pada Syawal ya. Pada Syawal ya. Pokoknya lah posane Sabtu ya berarti mulai ngaji tafsir lagi Syawal. Kalau ngajinya Minggu ya berarti ditutup kalau puasanya Minggu ya berarti ya tutup najis. Bon ilahuna wallahu a'lam bissawab.